Apakah pas kencing ada setan di samping lu? Setannya ngeliat itu lu ya. Kecil kan jadi. Kalau di kosan ini dulu waktu itu si teman gua si Benny tuh pernah tuh di atas, dia kan lagi nyuci. Lagi nyuci ngadep tembok nih. Terus ada lampu kan. Nggak ada orang, ada di atas sepi. Terus di belakangnya dia katanya Bagaimana dengan dukun beranak? Kalau dia ngeluarin anak? beda anjing. Apa yang dimasukin gitu? Beda. Apakah anaknya disebut? Welcome to Opa in the House. Welcome back in Opa in the House channel. Balik lagi bersama gue Jeffrey Martin. Gue Jordan Johannes. Gua Almer Rafael. Oke, jadi hari ini kita akan membahas apakah kalian percaya akan hal goib. Iya. Dan kenapa banyak yang percaya gitu Iya. sama hal goib? Kebanyakan orang, nggak Iya, semuanya. nggak semua ya. Kebanyakan orang percaya hal goib. Lu sendiri percaya nggak, Jeff? Kalau gue sih nggak percaya. Lu nggak percaya goib? Iya, gue nggak percaya goib. Kalau menurut gua nanti mau ini nih definisi goib dulu itu apa? Kalau menurut gua sih kayak goib setan nggak sih? Setan gitu Belum tentu. belum tentu kan. Kalau setan gua percaya ada, iblis itu ada. Soalnya malaikat juga ada, Tuhan kan ada. Cuman kalau hal-hal mistis macam santet itu nggak percaya gua. Oke. Kalau Gus ini percaya. Apa? Gus di Samsu. Kalau gua sebenarnya ya percaya ada, cuma gua nggak apa ya, maksudnya gua nggak pernah diganggu sih maksudnya. Iya. Jadi ya udah biarin aja gitu loh. Ada ya, mau ada mau nggak ada, gua nggak ngaruh di hidup gua kalau gua. Tapi kenapa lu bisa percaya kalau lu nggak pernah diganggu atau lu nggak pernah merasakan melihat lah gitu? Ya mungkin kalau menurut gua karena apa ya, orang-orang yang pernah bilangnya pernah lihat, pernah ngerasain, ya mungkin bagi mereka yang kayak anak indigo gitu ya, mungkin emang ada dan dia bisa ngelihat gitu. Jadi ya udah, Nah, bagi mereka ada, dan nih jadi gua ngerasa ya, oh berarti ada. Itu Orang-orang berarti khusus doang yang bisa lihat gitu. lihat setan kan? Iya. Lihat setan kan? tapi Iya. bukannya kadang itu bisa termasuk dalam penyakit, maybe dia yang orang kesepian. Jadi maksudnya orang indigo enggak kan mungkin maksud gue tuh ada orang yang terkadang kan orang bukan orang indigo ya, terkadang ya apa sih OGDJ ya, oh iya. apa OGDJ kan, bener ya? OGDJ. Ya entah takut disomasi. OGDJ kan bisa ngomong sendiri, merasa dia punya teman. Nah itu gimana kalau begitu? Apakah dia indigo? Kalau GDJ kan dia sakit, pikirannya kan sakit. Iya, tapi kan dia punya teman. Ya itu mungkin teman hayalan kali ya. Nah, teman hayalan. Nah, kan kadang ada anak indigo yang seperti itu dong. Lu kata orang indigo berarti ada GJ? Enggak. Maksud gue kenapa? Kan kalau OGDJ, apakah OGDJ termasuk orang indigo? Bukan dibalik nih ya. Nah, mungkin ya gue juga nggak tahu karena gue nggak pernah punya Lihat. teman yang Iya. sih indigo, jadi gue nggak pernah, belum sempet tanya-tanya gitu sebenarnya dia gimana. Jadi kalau misalnya kayak gitu, mungkin kalau misalnya indigo ya nggak ngerti juga sih otaknya gimana maksudnya. Tapi gue rasa dia nggak sakit. Itu kelebihan apa? Iya, mungkin kelebihan. kelebihan dari Tuhan. orang indigo gitu loh. Karena menurut gue sih kadang kenapa gue tuh nggak begitu percaya akan hal goib ya atau mistis, karena ya nggak dilihat gitu Iya, loh. kita Maksudnya nggak lihat. kalau lu ngomong soal perasaan biasa kan ada yang bilang yo merinding. Sebenarnya merinding itu nggak harus karena hal goib sih menurut gue. Kadang lu kencing aja kalau udah lepas semua merinding. Iya kan? Bener juga ya. Lu kalau udah lepas semua kadang makanya ada orang yang gitu kan. Nah, apakah pas kencing ada setan di samping lu? Setannya ngeliat itu lu ya. Kecil kan jadi.
Terus setan gay anjing. Ternyata di kalangan setan ada LGBT juga. Stres. Kalau kalau menurut gue sih setan ada, cuman gue juga nggak percaya soalnya juga nggak pernah lihat. Gue nggak pernah ngeliat setan. Cuman kalau teman-teman gue cerita setan gitu, gue sering dengerin mereka tuh, mereka ngeliat kayak sosok bayangan gitu kan. Gue juga sebenarnya pengen lihat anjir sebenarnya ya. Gue pengen sekilas ngeliat kayak gimana sih bentuknya gitu loh. Gua Ngapain pengen. lu kalau mau Lu ya, lihat ngapain? Ya pengen tahu gitu kan, gak pernah lihat, katanya sih serem kan. Kalau di kosan ini dulu waktu itu si teman gua si Benny tuh pernah tuh di atas, dia kan lagi nyuci ngadep tembok nih, terus ada lampu kan, nggak ada orang, di atas sepi, terus di belakangnya dia katanya ada bayangan gede banget tuh, matung badannya di belakangnya dia, jadi dia lihat di tembok itu ada bayangan orang di belakang. Terus dia kan noleh dong, otomatis noleh nggak ada orang, terus dia apa mungkin ya istighfar gitu kan, terus nyuci lagi sambil ngalihin pikiran gitu. Terus ada lagi bayangan di situ, muncul lagi anjing, matung gitu lagi. Terus dia lihat lagi, sudah dipeduliin tuh, masih ada sampai lama, terus dia noleh lagi, terus dia cepat-cepat selesain. Tapi nggak ada sosoknya, tapi bayangannya ada. Yang kayak model rusun ibu ya. Nggak tahu dah. Itu sampai gue penasaran ya, gue juga ke atas tuh. Kan dia si Benny cerita, habis itu cerita gitu, gue ke atas, gue nyobain, nggak ada. Gue nyobain, gue pengen lihat. Soalnya ada yang bilang kalau kita nggak takut itu justru setannya nggak mau nongol. Tapi kalau kita takut, kalau kita mungkin imannya kita nggak kuat, itu dia bakal nunjukin diri. Saya merasa dia lebih dominan di sini gitu. Ya sama lah, setan berarti kayak manusia dong. Berarti Kalau lu manusia takut lu dibully. Iya, lu takut. Kalau lu berani lu. Justru itu yang bikin kita, kenapa mungkin alasan kita nggak bisa ngeliat setan gitu kali. Padahal setahu gue ya, setan itu kalau dilihat manusia tuh dia yang suwe. Karena Iya, banyak bilang kalau setan itu dilihat manusia, bukan manusianya yang suwe, tapi setannya yang suwe. Yang maksud Sial. yang sial ya. Karena Ya mungkin ibarat kata dia ya, buruk rupa. gua sih nggak tahu ya lebih dalamnya kenapa gitu kan. Itu kan banyak yang ngomong aja. Mungkin dalam hati dia, aduh anjing, gua hidup dilihat, udah mati juga masih dilihat. Sial banget sih gua. Nah, ya, gua nggak tahu lah lebih dalamnya gimana. Cuma ada yang bilang seperti itu. Nah, tapi kan sebenarnya menurut gue kenapa gini loh. Dulu gue punya cerita ya, temen gue tuh takut banget sama setan. Pokoknya ya sampai pulang aja nih ya, kalau gerbang klasternya udah ditutup tuh, motor atau mobil nggak bisa, maksudnya nggak bisa masuk lah. Sama asipnya kan kadang nggak, dia tahu lah kalau kita kan mungkin masih muda, kerjanya cuma nongkrong doang saat itu ya. Jadi tuh kalau kita nganterin dia tuh sampai sampai kita anterin jalan kaki. Karena dia takut begitu gitu loh. Memang dekat situ ada rumah yang kosong udah tua gitu kan. Oh dia kalau kayak rumah kentang di Bandung. iya, dia cuma malah. sempat bilang kenapa dia takut, karena padahal dia kalau sama manusia nggak takut gitu. Tapi kalau sama setan dia takut. Tahu gak lu kenapa dia takut? Kenapa? Karena kalau manusia katanya bisa gua tonjok. Kalau setan gua tonjok nembus. tapi teman di sini yang itu pernah lihat setan. Dia pernah. Ya, apa gua cuma sih takut dong. kalau gua kadang nggak gitu percaya dia tuh, bahkan bukan lihat doang, dia tuh bisa sampai kemasukan. Waduh. Dan itu sempat terjadi beberapa kali. Lu di depan mata lu gitu? Iya, di depan mata gue. Ngapain dia tuh? Pas Jadi pas aing teh kesurupan. macan. Serius. Seriusan, anjing. Serius jadi aing teh macan gitu, yang pokoknya tangannya mencengkram gitu. Nah, tapi gue sih kadang nggak gitu percaya ya sama begitu ya. Kenapa? Kesurupan ya? Gue juga nggak percaya kesurupan aja. Iya. Terus Kayak ada kejadian yang kesurupan massal Iya, gitu iya. kan. Ya menurut gua nggak masuk logika aja gitu kan. Masa emang ngapain setan ngajak temennya gitu kan, yuk bareng-bareng yuk surupin mereka gitu kan. Setannya cloning, masukin mereka rame-rame. Nah, maksudnya kadang gue pikir ya mungkin orang kayak gitu, gue sih nggak bilang apa ya, cuma mungkin ada orang yang merasa, oh gue kalau dilihat secara gue sadar, nggak ada yang takut sama gue, gitu loh. Mungkin ya.
Jadi misalnya kalau dia mau marah secara sadar, orang berani gitu kan. Coba dia belagal dimasukin setan kan. Lu mau preman kayak gimana juga. Iya langsung dimasukin. Aing teh macan gitu kan. Takut anjing. Lagi langsung ngegerem di tanah gitu kan. Nah. Coba deh kalau menurut lu gimana nih Jor? Apa yang goib ini? Ya tadi kan gue bilang gue kalau keberadaannya mungkin ada ya, tapi gue nggak pernah lihat. Cuman kalau hal goib yang gue bilang tadi kayak macam nyantet orang, penglaris, pesugihan, itu gue nggak percaya. Lebih ngepet gitu-gitu gue nggak percaya. Gue lebih ngepet Depok tuh apalagi anjir. Berita Dia why ngepetnya ini pakai mining. nggak tahu deh itu. Mesin tambang. Soalnya kalau santet kan ilmu ngirim kayak macam sakit ya. Iya. Dia kan sakit terus apa sih yang bikin lu cantik, apa susuk ya? Susuk. Ya susuk kayak gitu lu mau percaya anjing, masa lu ditanam gini tuh jadi cantik Tapi nih. beneran susuk tuh ada. Susuk apa, Cuk? Kalau dalam ilmu medis tuh tarik benang. Bangsat. Kan sama dong, dimasukin jarum, dikeluarin lagi tarik benang. Nah, hal goib macam itu gua nggak percaya. Soalnya gue yakin itu 100% nggak ada. Bohong semua. Nah, tapi kenapa manusia bisa percaya gitu akan hal goib? Banyak ya, kebanyakan. Kalau hal goib mungkin kebanyakan yang percaya itu orang-orang yang masih di daerah desa ya. Pokoknya soalnya Iya, kalau iya kan kalau orang Jadi kayak kurang pengetahuan kurang gitu pengetahuan sih. mungkin ya. Pengetahuan Oke. medisnya masih kurang. Jadi maksud lo orang-orang desa tuh pengetahuannya sangat minim gitu. Bukan anjing Tentang iya, medis, tentang medisnya tentang minim. medis, Bener. terus tentang hal-hal seperti ini ya. Iya, Soalnya kayak spiritual lah spiritualnya dia. dia masih percaya sesuatu hal yang kayak berbau sakitnya, perutnya membesar, aneh gini, tiba-tiba sakit, itu dikira ada santet dari orang. Padahal diambilin. Ingat. Kan bisa aja kanker, Mer. Kenapa lu? Kenapa lu berpikir dihamilin, Mer? Ya mungkin itu salah satu alasannya mungkin kurang. Kenapa Mer berpikir dihamilin? Ya karena gede perutnya Ginjar. Iya ada waktu itu ada cerita ya, tiba-tiba perutnya besar. Ini admin gue yang cerita di kantor. Jadi dia punya apa kenalan gitu, nggak pernah apa, tiba-tiba perutnya tuh gede laki, terus meninggal, sampai meninggal. Katanya sih diperiksa nggak ada sakitnya, nggak ada ininya. Ya orang-orang bilang sana ya dia disantet gitu. Cuman Yes, kan iya. kembali lagi kan mungkin di kampung itu peralatan medisnya belum Betul. lengkap, Iya. belum canggih, jadi nggak tahu sakitnya apa kan. Terus? Itu sih makanya gue bilang santet itu gue nggak percaya, kayak pesugihan, penglaris gitu nggak percaya gue. Apalagi penglaris, kalau masuk penglaris kan biar lu buka usaha rame. Apalagi kayak itu menurut gue sih itu bukan karena orang datang, bukan karena ada setan itu. Ya karena misal lu jual aja emang lu enak aja. Lu enak, orang banyak cari, udah itu aja. Tapi kenapa tau gak dia dibilang kenapa dia dibilang pakai penglaris? Kenapa? Karena itu kompetitornya. Bangsat. Iya loh. Terus? Karena kebanyakan orang yang rame dibilang pakai penglaris berakhir sepi. Bener gak? Berarti Banyak sepi, berarti terjadi. yang beli itu orangnya percaya tahayul dong. Ya kan karena manusia itu terkadang lebih mempercayai hal yang tidak logis. Iya, itu benar juga sih. Iya loh, kadang kalau misalkan dibilangin apa hal yang logis, kadang kan manusia kadang malah terkadang ya. Kadang kita malah nggak bisa sulit terima gitu kan. Kayak misalkan tadi tidur ketindihan. Coba gimana menurut lo tidur ketindihan? Tidur ketindihan Gue sih fenomena apa itu? nggak pernah ketindihan ya. Gue Tadi lo bilang pagi ketindihan. Makanya gimana tadi kita janji hari ini tuh jam berapa gitu kan, ngedur 2 jam karena ketindihan. nggak pernah ngerasain ketindihan sih, tapi Ketindihan gue pernah apaan? dengar maksudnya cerita yang kayak gitu, orang gue rasa tidur ketindihan gitu. Ketindihan Ada di genderuwo. tindihin, iya. Iya, Ketindihan genderuwo. jin lah, genderuwo. Jin. Ya, cuma gue nggak pernah ngerasain. Kayak gitu. gimana ya? Lu pengen gak sih ditindihin orang? Kayak rasanya ditindihin sama bapak-bapak gede itu kali. Berarti bapak lu merah. Bapak gue udah kagak. Bapak lu genderuwo. Tapi enggak sih, memang permasalahannya gini loh sekarang.
menurut gue tuh kadang kita tuh kenapa mungkin orang percaya ya sama hal-hal goib gitu ya. Tadi benar yang kayak Jordan bilang, Almer bilang, karena memang satu mungkin di beberapa daerah itu peralatan medis masih sangat minim. Terus Pengetahuannya ya juga. ya internet mungkin sih gue rasa. iya sekali ya internet sih menurut gue mungkin sekarang sebenarnya bisa dijangkau sih sampai manapun ya. Taruhlah YouTube, yang penting kan lu punya smartphone. Google gitu kan. Iya. Ya mungkin ya memang yang tapi kan masalahnya juga ini nggak bisa diungkiri ya. Orang Asia itu sangat minim membaca. Iya. Lebih banyak ya dibandingkan dengan orang di luar Asia. Ya ini kalau perbandingan ininya ya orang yang suka membacanya. Jadi walaupun begitu, nah dan sugesti menurut gua kayak hipnotis is real menurut gue. Real? Iya, hipnotis itu nyata. Kenapa? Karena sama itu lu nggak perlu lihat jauh-jauh ya, kayak tadi misalkan sugesti itu kan hipnotis dong rata-rata. Nah, karena ketika dengan alat medis yang minim, terus udah gitu, jadi kan kalau alat medis minim kayak tadi mungkin kejadian di rekan lu, dia membengkak tapi kata medisnya tidak ada apa-apa. Nah, terus udah gitu ya datanglah mungkin orang yang orang pintar. iya orang pintar gitu kan. Pintar. Kalau datangnya orang bodoh, Ranking 1. ranking 1. Sekolah ranking 1. Gak pernah keluar dari ranking 1. Orang kok dia pintar nggak- ranking 1 di sekolah. Dia dapat beasiswa nggak ya? Harusnya dia dapat kok bisa beasiswa ya? ke Harvard University tuh. Enggak, maksudnya orang yang bisa gitu-gitu dikatain orang pintar. Iya. Apa alasannya, Cuk? Apa alasannya? Ranking 1 di sekolah, bener juga, Cuk. Apa alasannya pinter sama goib gitu kan? Nah, Harus makanya kadang mungkin ya jadi tersugesti lah lu, misalkan ya lu dibilang dibilang nggak ada apa-apa gitu kan. Karena kalau lu di Jakarta aja nggak semua rumah sakit itu lengkap, apalagi mungkin yang di daerah ya. Nah, terus segitu dibilang oh ini ada yang ngerjain ini itu, orang percaya gitu loh. karena dari pihak yang medisnya bilang nggak ada apa-apa itu ya. Iya. Tapi coba sekarang dibalikin juga. Seandainya pun pihak medis itu bilang ada sesuatu, orang belum tentu percaya. Contoh misalkan dibilang kamu kanker, orang itu belum tentu percaya loh. Karena dia berpikir enggak lah, gue mungkin aja gue makan sehat, gue olahraga atau apa gitu kan. Oh, lebih ini Iya, tapi ya maksudnya mempercayai orang pintar itu tadi gitu. iya, karena kalau orang pintar itu bilang kamu disantet, kamu begini, kamu Dia dikirim lebih itu, percaya. iya, dia akan oh itu ya, gimana cara lepasinnya? Coba dibilang kamu misalkan kanker, kamu tumor atau apa, dia akan ngecek ke 2 sampai 3 rumah sakit lagi untuk menyatakan itu benar atau enggak. Tapi Benar kalau apa enggak? orang pintar satu orang doang ya. Iya, lo orang pintar 1 orang doang. Mungkin karena kalau divonis nih kamu kanker, dia kayak nggak bisa nerima kenyataan gitu mungkin. Cuk. Itu yang gue Iya. bilang kenapa maksudnya kadang orang yang secara logisnya benar, tapi biasanya malah manusia tolak. Tapi secara no sense yang nggak logisnya itu dia malah bisa terima. Karena dia nggak bisa nerima kenyataan yang benernya. Betul. Oh, Hmm. iya. Makanya dan kenapa orang pintar itu ketika satu kali ngomong dia percaya? Karena cuma ada satu saat itu ketemu dia. Karena Jadi pekerjaan orang pintar itu sangat minim di Indonesia. Jadi kalian kalau mau pekerjaan yang langka, jadilah orang pintar. caranya mudah. Ranking 1. Ranking 1. Komplot. Kumlaut. Oke deh. Iya. Jadi seperti itu sih menurut gue. kita juga. Jadi Kita. intinya lah, Kesimpulannya kita nggak percaya gitu. kesimpulannya kalau lu sakit atau apapun itu ya jangan percaya dulu, lu periksa dulu ke dokter yang benar-benar paling nggak lengkap lah ya, dokter bagus buat lu gitu, jangan dikit-dikit percaya orang pintar. Iya tapi enggak ada ini sebelum menutup ya. Sebenarnya menurut lo orang dukun itu apa sih? Dukun apa, Cuk? Dukun pijat. Dukun ya, dukun apa? itu sebenarnya artinya apa?
Nggak tahu gue. Gue sih nggak tahu, gue juga nggak pernah ke dukun soalnya, jadi gue nggak percaya gitu kalau misalnya dukun Gue itu juga nggak pernah ngeliat keberadaan fungsinya dukun. apa Iya. gitu loh. Fungsinya apa? Gue cuma Enggak pernah kok. dengar-dengar, lihat-lihat di TV, di film dukun buat apa ya, buat guna-guna orang, buat nyantet orang, buat nyembuhin orang. Cuma gue sendiri nggak percaya gitu. Iya, kadang kan masalahnya kan dukun kan dibilang kayak gitu kan. Kalau yang kesantet tadi dikeluarin. Kalau dia bisa pasang dan mengeluarkan susu, gitu kan. Bagaimana dengan dukun beranak? Kalau dia ngeluarin anak, Beda lagi. Apa yang dimasukin gitu? Beda. apakah anaknya disebut Apa? santet? Anak haram. Enggak lah. Ya, udah. Dukun beranak. Tapi enggak, ya ada. Dukun itu sebenarnya, dukun itu adalah kalau zaman dulu itu adalah tabib. Iya, dulu tabib. Zaman dulu itu tabib. Jadi dukun itu sebenarnya ya hanya untuk mengobati, dan tentunya bukan dengan ilmu-ilmu goib ya, Iya, bukan dengan dengan medis juga ya. bukan dengan keris petir. Tapi pakai ilmu medis ya, dia punya ilmu. Ya. Biasanya cuma dia biasanya kan tradisional Anti tuh bacok. kan. Hah? Anti pukul. Enggak. Enggak. Kalau anti pukul harus gitu. Apa? Jangan, Ya. Sebenarnya dia tabib, jadi fungsi dukun itu adalah kayak mengobati, membantu. Makanya kalau disebut ada dukun beranak, dukun sunat, ya dukun pengobatan, dukun pijat. Ya sebenarnya begitu. Bukan dukun goib. Nah, paling seperti itu sih mungkin yang bisa kita sampaikan. Ya ini hanya opini kita. Iya guys, Nah, dan paling ya tanpa menyudutkan pihak manapun. pihak manapun, let's close in Opa in the House channel. Jangan lupa di Like, comment, subscribe, and Share. share. Okay, see you guys. Bye. Welcome to Opa in the House.